Sebuah genre yang terkadang cukup rumit tentang percintaan antar tokoh biasanya diselingi kisah NTR, cinta segitiga, dan jalan cerita yang cenderung konyol, lucu bercampur sedih. Genre romance komedi syarat akan hiburan dalam beberapa premis, meskipun terkadang ada saja banyolan yang garing. Namun sang penulis mampu membalut hingga layak untuk ditertawai setiap adegannya. Bahkan sangat ciamik genre ini. Tidak bisa dipungkiri, kadang terselip di scene yang bikin baper. Namun ada kalanya juga bercampur komedi dari karakter-karakternya. Romance komedi nampaknya paling cocok jika setup pada latar belakang sekolah atau petualangan isekai. Nah, jika kalian sangat suka dengan anime romance komedi, kali ini Anime Number One akan memberikan kalian video 10 rekomendasi anime romance komedi terbaik yang sangat seru untuk tonton. Oke, sebelum kita ke pembahasannya, ada baiknya kalian untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian bisa update terus hal yang berkaitan dengan anime dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya. Let's go. Oke, yang ke-10, Itazura Nagis Tank Berdana Spring 2008. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Kotoko Aihara yang bersyukur dengan datangnya bencana gempa. Sebab ketika rumahnya ambruk akibat gempa, dirinya dan ayahnya menumpang di rumah sahabat sang ayah. Dan ia bersyukur sebab rumah itu ternyata adalah rumah Naoki Irie, cowok yang sejak awal sekolah sudah ditaksirnya. Ia bahkan pernah mengirimi Naoki surat cinta. Memang Naoki menolak perasaan yang dinyatakan oleh Kotoko tersebut. Bahkan sepanjang mereka tinggal bersama, Naoki sering menggoda Kotoko perihal surat tersebut. Namun ternyata akibat terlalu sering menggoda Kotoko, Naoki malah jatuh cinta beneran pada gadis itu. Oke, yang ke-9, Bokura wa Minna Kawaisho Tank Berdana Spring 2014. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Kazunari Usa. Kepindahan orang tuanya ke land daerah menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh Kazunari Usa. Sebab itu artinya ia bisa hidup mandiri sendirian tanpa pengawasan dari orang tuanya. Ternyata sang ibu sedikit protektif menempatkan dirinya di Kawais Kompleks, sebuah asrama yang juga menyediakan makan sebagai paket lengkap. Usa yang baru pertama kali hidup tanpa orang tuanya tentu saja kaget ketika mengetahui karakter unik orang-orang yang tinggal di asrama tersebut. Akibat shock kultur tersebut, Usa bertemu dengan Ritsu Kawai dan curhat tentang keadaan yang dialaminya. Ritsu yang merupakan senpai Usa tentu bisa dengan bijak menangani atau menanggapi problem Usa. Maka seiring waktu akhirnya keduanya menjadi dekat dan saling berbagi perasaan. Oke, nomor 8, Boku wa Tomodachi ga Sukunai Tank Berdana Fall 2011. Sebagai murid yang baru pindah, Hasegawa Hodaka belum memiliki teman, sebab banyak yang takut pada penampilannya seperti berandalan, dengan rambut pirang dan telinga yang ditindih. Pada suatu ketika, Hasegawa mendapati kawan sekelasnya yang bernama Yozora Mikazuki sedang berbicara dengan teman imajinasinya, yaitu Tomo. Kejadian itu malah menimbulkan ide untuk membuat klub bernama The Next Door Club. Misi visi klub ini adalah membantu murid-murid lain yang tidak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya. Belakangan Hasegawa akhirnya mengetahui bahwa Yozora adalah kawan di masa lampaunya. Mereka berdua akhirnya menelusuri kenangan demi kenangan masa kecil mereka yang secara perlahan juga memperbarui lagi hubungan pertemanan mereka. Oke, nomor 7, Special A Tank Berdana Spring 2008. Anime ini bercerita tentang persaingan antara Hikari Hanazono dan Kei Tashikima, berlanjut hingga keduanya memasuki sekolah menengah. Saat si Hikari dan Kei berumur 6 tahun, kedua ayah mereka yang merupakan pegulat pro mempertemukan mereka untuk bertanding gulat. Hikari yang selama ini selalu keluar sebagai juara dengan mudahnya dikalahkan oleh Kei. Sejak saat itu, Hikari menganggap Kei sebagai rivalnya. Gadis itu bahkan mendaftar di sekolah yang sama dengan Kei. Ia begitu terobsesi untuk mengalahkan Kei dalam segala hal, termasuk pelajaran. Di lain pihak, Kei yang terlihat santai malah selalu berhasil mengalahkan Hikari. Pemuda itu bahkan memanggil Hikari dengan sebutan number 2. Dengan masuknya mereka ke dalam kelompok anak-anak jenius yang disebut dengan Special A, semakin membuat Hikari frustasi dan memutar otak mencari cara untuk mengalahkan si Kei. Meski jenius dalam bidang akademik, ternyata kedua orang ini terlihat konyol ketika berhubungan dengan hal yang bernamakan cinta. 大丈夫、一緒に遊ぼうな。よしよしよし。さあみんな。
Oke, yang keenam nih Sekoi Tang Berdana Spring 2014. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Raku Ichijo yang sebetulnya memiliki cita-cita untuk menjadi orang biasa dan bekerja menjadi PNS tamat sekolah nanti. Namun sebagai penerus tahta dari geng Yakuza Suegumi, Raku diharuskan ikut menjaga agar tidak terjadi perkelahian antar geng Yakuza. Mau tak mau, Raku harus berpura-pura berpacaran dengan Chitoge Kirisaki, putri dari geng Yakuza Bay Hives yang cantiknya kebangetan. Tetapi kelakuannya sangat brutal. Banyak kejadian naas yang konyol dialami Raku ketika bersama Chitoge. Di saat bersamaan Raku sebenarnya sedang mencari gadis yang menyimpan kunci dari kotak kecil miliknya. Raku berharap Kosaki Onodera lah gadis yang memiliki kunci tersebut, sebab dia sudah jatuh cinta padanya sejak sekolah menengah pertama. Raku memang menyukai Kosaki, tapi kedekatannya pada Chitoge telah menumbuhkan perasaan lain di hatinya. Pada awalnya Chitoge memutuskan untuk mengalah dan mendoakan hubungan mereka agar lancar. Namun kepergiannya menjauh dari Raku malah semakin menguatkan perasaannya pada pemuda itu. Begitupun dengan Raku yang akhirnya harus memilih kepada siapa dia akan menuntaskan janji yang terucap 10 tahun lalu. Oke, yang kelima, Junipyo Demo Koi Gashitai Tang Berdana Fall 2012. Penyakit delusional memang kerap dialami oleh remaja yang sedang dalam pencarian jati diri. Tak terkecuali Yuta Togashi. Pada masa SMP, Yuta percaya bahwa ia memiliki kemampuan supranatural. Tapi kejadian itu malah membuatnya merasa malu, dan untuk menutupi masa lalunya, Yuta memilih mendaftar di sekolah yang berbeda dari kawan-kawan SMP-nya. Di sekolah yang baru, Yuta bertemu dengan Rika Takanashi. Gadis ini menderita delusi yang lebih parah akibat trauma masa lalu. Dengan maksud membantu orang-orang seperti dirinya dan Rika, maka mereka mendirikan sebuah klub yang beranggotakan orang-orang yang menderita delusi. Kedekatan ini membuat keduanya saling support sekaligus saling menyukai dan bertekad untuk mengatasi masalah delusi mereka sehingga bisa hidup normal seperti semula. Oke, yang keempat, Gekkan Shoujo no Saki-kun Tang Berdana Summer 2014. Bermula dari kesalahpahaman, Umetaro Nozaki yang seorang mangaka mengira bahwa pengakuan cinta dari Chiyo Sakura kepadanya adalah pengakuan biasa. Seorang fans kepada pengarang idola. Oleh karena itu, Nozaki bukannya menjawab pengakuan tersebut, tapi malah memberinya tanda tangannya kepada gadis tersebut. Kekurang pekaan Nozaki berlanjut saat Chiyo mengatakan ingin selalu berada di sisi Nozaki. Ia malah menyuruh Chiyo datang ke rumah, dan pada akhirnya Chiyo malah menjadi asistennya, menggarap manga. Di sana pula Chiyo banyak belajar dari Nozaki tentang proses pembuatan manga. Di sisi lain, Nozaki sebetulnya menjadikan Chiyo sebagai sumber inspirasi dari tokoh pada manganya. Kadangkala adegan dalam manga dipraktekkan pula di dunia nyata, sehingga sering menimbulkan rasa kikuk sekaligus berdebar-debar di hati mereka. Oke, yang ketiga, Lovely Complex Tang Berdana Spring 2007. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Risa Koizumi yang bukanlah tipikal cewek Jepang imut yang biasa dibayangkan oleh kalian. Bahkan tinggi tubuhnya saja 172 cm. Orang-orang kerap memandang Risa dengan pandangan aneh karena tingginya yang tidak lazim. Sedangkan Atsui Otani kebalikan Risa, tubuhnya relatif pendek untuk ukuran cowok umumnya. Dengan perbedaan tinggi yang ekstrim, keduanya memutuskan untuk mencari pasangan yang serasi untuk mereka. Risa naksir kawan sekelasnya dan Otani juga menyukai cewek lain. Naasnya, orang yang mereka sukai malah tidak membalas perasaan mereka. Jadi itu malah membawa mereka pada kesedihan yang absurd. Tanpa disadari, di saat keduanya saling support, itulah mulai berkembang perasaan suka satu sama lain. Oke, yang kedua, NHK ni Youkoso Tang Berdana Summer 2006. Anime ini berfokus pada karakter yang bernama Tatsuhiro Sato yang diketahui mengidap hikikomori. Gangguan kepribadian ini menyebabkan Sato enggan untuk bertemu orang lain sehingga menyebabkan sulit bergaul. Hikikomori ini diidap setelah dirinya drop out dari kuliah dan juga menjadi pengangguran selama lebih dari 3 tahun. Sato percaya bahwa ada konspirasi terselubung agar dia tetap mengidap hikikomori. Di saat dirinya gamang tersebut, Sato bertemu dengan karakter yang bernama Misaki Nakahara. Gadis ini
meyakinkan bahwa ia bisa menyembuhkan Satou dari hikikomori. Gadis ini menganalisa dan mengobservasi Satou untuk mencari tahu penyebab gangguan kepribadian tersebut. Seiring dengan proses penyembuhan Satou, keduanya berdamai dekat dan saling tertarik. Namun masalah lebih besar masih menghadang Satou. Kedekatannya dengan Misaki membuatnya harus siap menghadapi kehidupan sosial yang selama ini selalu dihindarinya. 引きこもりの脱出方法知ってるから。それに佐藤くんのことだってずっと前から知ってるよ。 Oke, yang nomor 1, Toradora atau yang bernama Fall 2008. Anime ini berkisah tentang cinta yang tumbuh di antara keempat orang yang berkawan dekat. Karakter yang bernama Ryuji Takasu yang berwajah berandalan namun mempunyai karakter bertolak belakang. Diam-diam menyukai Minori Kuseta yang berteman baik dengan Taiga Aisaka. Taiga sendiri adalah sosok gadis yang berwajah manis dan lugu. Tapi ternyata di balik wajah manisnya itu, Taiga memiliki sifat ugal-ugalan, sembrono dan meledak-ledak. Hubungan keduanya terjalin secara tak sengaja saat Taiga salah memasukkan surat cinta untuk Yusaku Kitamura ke dalam tas Ryuji. Ryuji yang pada dasarnya adalah laki baik akhirnya mencoba membantu Taiga agar dapat menyatakan perasaannya pada Kitamura. Sebaliknya Taiga menolong Ryuji agar bisa dekat dengan Minori. Dengan karakter mereka yang bertolak belakang satu sama lain, bisa ditebak kebanyakan rencana-rencana absurd mereka malah berakhir dengan kegagalan. Anime ini membuat kita menyadari tentang makna persahabatan dan cinta yang terkadang membawa kita pada hal-hal yang tak terduga. Seperti di saat jatuh cinta, maka kalian seiring berlaku bodoh dan konyol di hadapan orang yang disukai, namun itu adalah hal natural dan wajar. Seiring waktu cinta akan membawa kalian kepada kedewasaan. その鋭い目つき。りゅうちゃんどんどんパパに似てくるね。似てくるね。似てくるね。似てくるね。あんなのと一緒に Oke, berikut adalah 10 rekomendasi anime romance komedi terbaik menurut Anime Number 1. Gimana guys, dari 10 top anime list ini, mana favorit kalian? Jawab di kolom komentar ya. Kalau masih ada hal yang kurang dari video aku, atau kalian masih ada hal yang gak dimengerti, silahkan bertanya melalui kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan like and share video ini supaya kalian update terus hal yang berkaitan dengan anime, dan gue juga bisa semangat bikin videonya. Sekian dari gue, dah.